Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus yang terdapat pada bab 2 Dasar-dasar Penelitian Keperawatan di buku Memahami Penelitian Keperawatan bersama dengan saya, Dr. Juniarta. Kita akan membahas beberapa kasus. Kasus yang pertama adalah seorang perawat ingin meneliti pengaruh edukasi kesehatan terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di puskesmas. Perawat tersebut mengumpulkan data berupa angka tekanan darah dan tingkat kepatuhan pasien sebelum dan sesudah edukasi. Oke, pertanyaan di sini adalah yang pertama, jenis penelitian apa yang paling sesuai untuk digunakan? Apakah kuantitatif atau kualitatif? Jelaskan alasan Anda. Nah, kalau kita melihat dari uh, paparan kasusnya, untuk jenis penelitian, yang paling sesuai itu adalah kuantitatif. Karena peneliti mengukur variabel dalam bentuk angka, seperti tekanan darah dan tingkat kepatuhan pasien sebelum dan sesudah intervensi edukasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat antara edukasi kesehatan dan kepatuhan minum obat, sehingga membutuhkan analisis statistik untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah intervensi. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, jika peneliti ingin mengetahui pengalaman pasien dalam mengikuti edukasi tersebut, metode apa yang sebaiknya ditambahkan? Nah, dalam hal ini, jika peneliti ingin mengetahui pengalaman pasien dalam mengikuti edukasi, maka sebaiknya ditambahkan metode kualitatif seperti wawancara mendalam atau in-depth interview atau focus group discussion atau FGD. Nah, metode ini memungkinkan peneliti menggali secara lebih mendalam bagaimana perasaan, hambatan, serta persepsi pasien terhadap edukasi yang diberikan. Dan dengan demikian, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian. Baik, itu adalah kasus yang pertama. Mari kita membahas kasus kedua. Nah, pada kasus yang kedua, di sini dinyatakan bahwa pada sebuah penelitian tentang hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada perawat di ICU, peneliti mengukur tingkat stres menggunakan kuesioner dan kualitas tidur menggunakan skala tertentu. Pertanyaan pertama, identifikasi variabel independen dan dependen dalam penelitian tersebut. Baik, kalau kita berbicara variabel independen pada kasus ini atau variabel bebasnya, maka variabel tersebut adalah tingkat stres. Sementara variabel dependen atau terikatnya adalah kualitas tidur. Hal ini dikarenakan tingkat stres diduga memengaruhi atau berhubungan dengan kualitas tidur perawat di ruang ICU. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, rumuskan satu contoh hipotesis penelitian yang sesuai. Kalau kita berbicara contoh hipotesis, maka yang pertama kita bisa rumuskan hipotesis alternatif atau H1, yaitu terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur pada perawat di ruang ICU. Nah, tapi kita juga boleh memutuskan atau menentukan hipotesis nolnya. Seperti tidak terdapat hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur pada perawat di ICU. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan kemungkinan variabel pengganggu atau confounding variables yang perlu dikontrol. Nah, berbicara mengenai variabel pengganggu atau confounding variables, beberapa variabel dapat memengaruhi hasil penelitian, dan variabel-variabel itu perlu dikontrol, antara lain lama jam kerja atau lamanya shift kerja, usia perawat, atau kondisi kesehatan fisik atau mental,
atau beban kerja di ICU, atau juga variabel konsumsi kafein atau obat-obatan, bahkan lingkungan kerja, misalnya kebisingannya, tekanan kerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, variabel-variabel ini dapat memengaruhi kualitas tidur selain tingkat stres, sehingga perlu dipertimbangkan di dalam penelitian. Selanjutnya, kita akan pada kasus yang ketiga, di sini dinyatakan bahwa seorang mahasiswa keperawatan menggunakan kuesioner buatan sendiri untuk mengukur tingkat kepuasan pasien tanpa melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan data yang tidak konsisten. Pertanyaannya adalah, apa masalah utama dalam penelitian tersebut terkait validitas dan reliabilitas? Jadi, masalah utama dalam penelitian ini adalah instrumen atau kuesioner yang belum diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa kuesioner tersebut benar-benar mengukur kepuasan pasien, artinya dia tidak valid, dan menghasilkan data yang konsisten, artinya tidak reliable. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh menjadi tidak dapat dipercaya. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana langkah yang seharusnya dilakukan peneliti sebelum menggunakan instrumen tersebut. Jadi, sebelum menggunakan instrumen, peneliti seharusnya melakukan uji validitas untuk memastikan setiap item pertanyaan sesuai dan mampu mengukur konsep kepuasan pasien. Dan juga melakukan uji reliabilitas, misalnya dengan Cronbach alpha, untuk mengetahui konsistensi jawaban. Selanjutnya, bisa dilakukan uji coba atau pilot test pada responden yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel penelitian. Dan apabila diperlukan, maka perlu dilakukan revisi kuesioner berdasarkan hasil uji sebelum digunakan dalam penelitian utama. Pertanyaan berikutnya adalah, apa dampak terhadap hasil penelitian jika instrumen tidak valid dan tidak reliable? Nah, dampak yang bisa terjadi adalah apabila instrumen tidak valid dan reliable, maka hasil penelitian menjadi tidak akurat, tidak konsisten, dan tidak dapat dipercaya. Hal ini bisa menyebabkan kesimpulan yang salah, serta membuat hasil penelitian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau praktek keperawatan berbasis bukti. Demikian bahasan studi kasus pada bab 2.